MSI terkenal punya cukup banyak lineup laptop gaming entry level maupun mainstream. Ada Cyborg, ada Bravo, ada Katana, ada Vector. Namun jangan lupa bahwa ada yang gak kalah menarik, yaitu Crosshair. Lagi-lagi, MSI Crosshair adalah salah satu spesies laptop gaming mainstream MSI yang performance-oriented seperti halnya Katana, namun punya desain menurut kami lebih well-balanced dan menarik. Memang secara ukuran kurang lebih sama, namun udah punya layar rasio 16:10, punggung metal, dan yang terpenting, engsel di atas bodi selayaknya laptop-laptop gaming premium. Dari segi desain dan kualitas konstruksi, Crosshair emang menang telak lawan Katana, Cyborg, dan Bravo, membuatnya setara dengan laptop sejenis Legion 5 atau TUF Gaming A16. Sekali lagi, ini bukan laptop yang orientasinya portabilitas melainkan performa gaspol, jadi jangan heran beratnya nyampe 2,5 kilo. Engsel solid dan bisa dibuka sampai tiduran dengan satu tangan. Nggak mau kalah sama saudara-saudara dan rival-rivalnya, Crosshair versi RTX 5060 udah pakai layar QHD 16 inch yang nggak sekedar 165 atau 180Hz, tapi 240Hz 100% DCI-P3. Nggak tanggung-tanggung buat kalian yang mau pakai laptop ini buat kebutuhan esports. QHD Plus alias rasio 16:10 pula, jadi ini actually lebih bagus daripada layar si Katana yang masih 16:9. Webcam masih standar 720p tanpa adanya hardware login biometrik. Koleksi port ngelilingin di 3 sisi, mulai dari combo audio jack, USB A 3.2 Gen 1, dan slot gembok di kanan. Lanjut belakang ada satu lagi USB A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, LAN port, dan charging port. Terakhir di kiri ada port USB 4 yang support DP dan charging PD, plus satu lagi USB A 3.2 Gen 1. Cukup lengkap, tetapi heatsink kopernya agak ngeri ya, ke-expose gini. Ada kemungkinan bengkok kalau nggak sengaja kecolok atau kepentok. MSI Crosshair A16 ada versi Intel dan AMD, ada RTX 5060 dan 5070, namun hari ini kita fokus bahas yang Ryzen 9 7945HX plus RTX 5060 aja yang saat ini kita pegang. Jujur, ini opsi Ryzen 9 RTX 5060 full power paling murah dari MSI saat ini, meski nggak Ryzen 9 paling baru, tetapi kinerjanya sebagai CPU 16 core 32 thread tentu sangat amat memuaskan. RAM bawaan dual channel DDR5 5216GB up to 96GB, sedangkan ada dua slot SSD, satunya PCIe Gen 4 yang udah keisi 512GB, yang nggak akan cukup ya, plus satu lagi slot PCIe Gen 5 yang feature proof dan siap ditambahin. Sekali lagi, dikombinasiin teknologi MSI Overboost, ini Ryzen 9 nggak main-main di harganya, bahkan ngalahin telak Core i9 Gen 14 di Katana 15 yang lebih mahal. Asli, buat yang nyari desktop replacement dengan core CPU banyak, Crosshair ini mantep banget. Tapi andai ada varian Ryzen 7 yang bisa lebih murah lagi, akan lebih baik tentunya. Soal produktivitas visual kaum kreatif, nevertheless tetap lebih di-carry sama GPU, di mana RTX 5060 115W yang bermemori GDDR7 tentu sebuah upgrade kalau kalian datang dari laptop RTX 3060 misalnya. Nggak bisa dipungkiri, VRAM masih di 8GB sayangnya. Bedanya bandwidth naik drastis dan itu masih mumpuni kok selama kalian nggak ngejalanin LLM gede secara lokal atau ngegame di resolusi 4K plus semua ray tracing nyala. Pada resolusi QHD plus DLSS, kita bisa jalanin Wukong setting high atau Cyberpunk Ultra dengan ray tracing tanpa masalah. Apalagi kalau mau nyalain frame generation / multi-frame generation demi memaksimalkan refresh rate layar yang tinggi. Somehow di Mecha Break contohnya, sampai sekarang RTX 5060 ini tapi belum nyala opsi MFG-nya. Cooling nggak main-main juga, semua heatpipe dan keempat heatsink di 3 sisi terbuat dari tembaga. Suhu full load relatif adem terkendali, keyboard nyaman, nggak overheat, namun bunyi kipas bisa naik kenceng sekitaran 48 desibel saat dipakai main game. Oke, keyboard cukup standar, nggak beda sama Cyborg atau Katana yang punya numpad mini di kanan dan keyboard RGB 24 zona, upgrade besar dari 4 zona bagi kalian fans lampu ala pasar malam. Tombol power sayangnya masih nyatu di kanan atas, namun lampu indikator lengkap. Nggak cuma 6 lock atau caps lock, tapi juga ada FN lock, mute audio, dan mute microphone. Touchpad dan speaker standar, lalu soal mobilitas, baterai 90Wh agak bikin pede nggak usah bawa charger 240W bawaan saat mau dipakai kerja atau dibawa ngampus selama max switch di set iGPU only mode battery saver, karena cukup dicas pakai charger USB-C 65W atau 100W.
Dengan CPU yang nggak tanggung-tanggung, cooling dan performa gaspol, dan desain laptop yang nggak malu-maluin, terutama dibanding Katana 15 yang kami review sebelumnya, safe to say MSI Crosshair Ryzen 9 Plus RTX 5060 atau 5070 ini termasuk jajaran laptop 20 jutaan paling worth it yang bisa kalian beli menjelang akhir 2025. Gimana nggak? Contoh saingan terdekatnya si Victus 15 5060 masih body full plastik pakai Ryzen 7 350, nggak punya USB 4, dan sebatas layar Full HD 144Hz, atau ada si TUF F16 yang juga masih Full HD dan sebatas bermodal Core i7 Gen 14. Overall di harga starting 22 jutaan, PR urgent kalian jika beli Crosshair ini tinggal nambahin SSD aja karena 512GB barely bisa nyimpen segelintir game dan aplikasi. Itu dulu soal MSI Crosshair A16 terbaru, please mendang-mending di komentar. Gue Mike, sampai jumpa di next video.